Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan up and down plank pada bentuk latihan daya tahan kekuatan untuk olahraga. Yang pertama itu badan seperti plank, itu punggung diluruskan, kaki juga luruskan, kemudian posisi tangan ini seperti ini. Kegunaannya itu untuk melatih menahan otot perut. Yang kedua, bentuk latihannya yaitu tangannya naik ke atas, kemudian naik turun, dan dilakukan secara bergantian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan cheese roast. Oke, pertama latihan ini merupakan latihan menarik beban seperti dumbbell ataupun barbel ya. Untuk cara melakukan itu adalah menarik beban ke arah dada atau menarik, nanti kita memegang stick, di situ kita tarik ke arah dada. Gerakannya itu seperti mendayung. Oke, seperti ini. Oke, jadi tangan memegang di sini dan di sini letak di sini, lalu beban ditarik ke arah dada. Yuk, tahan. Oke, nah lalu ditarik lagi ke atas. Gerakan ini seperti mendayung. Oke, ini gerakannya. Lanjutlah. Lanjut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan latihan box jump. Latihan ini untuk memperkuat otot tungkai. Ayo coba. Gerakannya dengan melompat ke depan ke box, lalu turun ke belakang dengan melompat kembali. Ya. Gerakan ini dilakukan beberapa kali, beberapa repetisi untuk melatih otot tungkai. Demikian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latihan burpees yang benar. Latihan burpees itu adalah latihan kekuatan yang melibatkan beberapa gerakan, mulai dari posisi berdiri, jongkok, lalu melompat ke posisi plank, push up, dan melompat kembali ke posisi berdiri. Latihan ini sangat baik untuk kebugaran kardiovaskular dan melibatkan seluruh tubuh. Gerakannya itu seperti yang pertama itu posisinya dari pertama dari berdiri lalu ke posisi plank dengan cara push up, lalu melompat kembali dengan posisi berdiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan latihan mountain climbers yang benar. Mountain climbers adalah latihan kardio intensitas tinggi yang berfungsi sebagai latihan kekuatan tubuh. Gerakan ini banyak melibatkan kelompok otot termasuk otot inti, lengan, bahu, kaki, dan pinggul, serta meningkatkan kekuatan koordinasi dan ketahanan kardiovaskular. Cara melakukannya itu ya posisi awal mulailah dalam posisi plank atau push up. Dengan tangan lurus di bawah bahu, tubuh sejajar dari kepala hingga tumit dan kaki lurus ke belakang. Lalu gerakannya seperti berlari di tempat, dengan kaki bergantian ditarik ke dada secepat mungkin sambil menjaga posisi tubuh stabil dan tidak mengangkat pinggul terlalu tinggi. Oke, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan deadlift. Pertama, deadlift ini adalah latihan angkat beban yang fokusnya itu ada pada otot punggung bawah dan gluteus, hamstring dan core. Gerakan ini dilakukan dengan dari mengangkat beban dari lantai hingga ke posisi berdiri lurus. Contohnya seperti apa? Squat dari beban dari lantai, angkat dikit, oke. Turun dikit lagi, oke. Badan lurus seperti ini dan diangkat hingga lurus. Oke, tahan, turun lagi, naik, turun, naik. Oke, lakukan berulang kali. Berikut gerakannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan latihan twist. Yang pertama, posisi awal. Duduk di lantai dengan lutut ditekuk dan tumit menyentuh lantai. Condongkan tubuh sedikit ke belakang, jaga punggung tetap lurus. Terus pegangan beban. Pegang bola atau dumbbell di depan dada. Untuk intensitas lebih atau beban opsional. Gerakan twist, putar tubuh ke satu sisi, bawa beban atau tangan mendekati lantai di samping pinggul. Oke, kembali ke tengah, lalu putar ke sisi lainnya. Dilakukan berulang kali. Berikut cara melakukannya. Saya akan menjelaskan bagaimana melakukan latihan bend over row. Latihan ini untuk melatih otot lengan. Caranya membungkuk membentuk derajat 45 derajat, lalu mengangkat dumbbell ke arah atas dengan kedua tangan. Berikut akan dipraktekkan oleh teman saya. Membungkuk 45 derajat, menekuk kaki, kemudian mengangkat dumbbell ke arah atas. Gerakan ini dapat dilakukan beberapa repetisi. Nah, demikian gerakannya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara latihan dari science bench, di mana latihan yang melibatkan gerakan membungkuk ke samping yang bertujuan untuk melatih otot-otot obliques atau otot perut bagian samping, serta meningkatkan fleksibilitas tubuh bagian samping. Berikut cara melakukannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan latihan pull up. Latihan yang dilakukan dengan menggantungkan tubuh pada sebuah palang, kemudian menarik tubuh ke atas hingga dagu melewati palang. Latihan ini melibatkan otot punggung, atas, bahu, lengan, dan otot inti. Berikut akan dipraktekkan oleh Amar. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan chin up, yaitu di mana berfokus pada pengembangan otot-otot tubuh bagian atas, terutama otot punggung, bisep, bahu, dan otot inti. Latihan ini dilakukan dengan menggenggam pull up bar menggunakan cengkraman, supinasi, atau telapak tangan menghadap ke arah wajah, lalu menarik tubuh ke atas hingga dagu melewati palang.
chin up mirip dengan pull up, tetapi perbedaannya terletak pada posisi tangan yang mempengaruhi otot yang lebih dominan terlibat. Dan cara melakukan chin up yaitu sebagai berikut. Sekali aja kok. Ya baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan latihan muscle up dan apa itu muscle up. Muscle up itu merupakan latihan gabungan dari pull up dan dips yang bertujuan untuk melatih kekuatan tubuh bagian atas, terutama otot punggung, bahu, dan bicep serta tricep dan otot-otot inti. Untuk gerak, bagaimana cara melakukannya itu pertama adalah genggam pull up bar dengan kedua tangan sedikit lebih lebar. Dari bahu, telapak tangan menghadap ke depan, gantungkan tubuh dengan posisi kaki sedikit dibengkokkan atau lurus, dan otot dikencangkan. Untuk selanjutnya itu ada lakukan gerakan pull up dengan menarik tubuh ke atas hingga dada atau dada bagian atas mendekati pala. Dan untuk selanjutnya ada saat mencapai puncak pull up, miringkan tubuh sedikit ke depan dan pindahkan tangan agar tubuh bisa bergerak dari bawah ke atas palang, dan dorong tubuh ke atas dengan mendorong kedua lengan hingga posisi lengan lurus seperti melakukan gerakan dip di atas palang. Lakukan berulang kali. Terima kasih. Kami akan melakukan bagaimana cara melakukan bench press pada seorang atlet dan apa kegunaannya. Pertama itu posisi awal berbaling di bangku dengan kaki menapak kuat di lantai, kemudian pegang barbel dengan sedikit lebar dari bahu, dan pastikan pergelangan tangan lurus dan stabil. Selanjutnya turunkan barbel secara perlahan hingga mendekati dan menyentuh bagian tengah dada. Oke, yang keempat, dorong barbel ke atas, tekan ke atas hingga lengan lurus sepenuhnya agar tidak terlalu tegang. Ulangi gerakan ini sesuai jumlah repetisi yang diinginkan oleh seorang atlet. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latihan dari Regenerous Push Up. Regenerous Push Up adalah latihan kekuatan yang menggabungkan dua gerakan, yaitu push up dan rowing. Latihan dilakukan dengan posisi plank, di mana satu tangan memegang dumbbell dan saat melakukan push up secara bergantian, mengangkat dumbbell ke arah tubuh secara bergantian. Latihan ini efektif untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian atas, inti dan punggung. Berikut cara melakukannya. Semuanya, di sini kami akan melakukan gerakan lateral raises, yaitu gerakan melibatkan pengangkatan beban atau biasanya dumbbell ke samping tubuh dengan lengan sedikit ditekuk hingga sejajar dengan bahu. Berikut akan dilakukan oleh seorang Amar Adli. Oke, adapun lateral raises ini terutama melatih otot deltoid yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama deltoid anterior, yang kedua deltoid latelar, yang ketiga deltoid posterior. Terima kasih.
Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan serak. Gerakan serak itu mengangkat dumbbell di tangan kiri dan kanan, lalu berdiri tegap, angkat bahu mengarah ke telinga, kedua bahu. Coba praktekkan. Setelah diangkat, bahu diturunkan. Gerakan ini untuk melatih otot trapesius yang berada di dekat leher, yang berada di bahu. Demikian penjelasan dari gerakan serak. Baik, di sini saya akan menjelaskan gerakan dari shoulder press, yaitu melakukan latihan kekuatan yang melibatkan gerakan mengangkat beban dari posisi bahu ke atas kepala. Contohnya tangan ditekuk, lalu diangkat ke atas dan diturunkan juga ke bawah. Itu melibatkan otot trapesius. Otot ini terletak di bagian atas punggung dan leher, membantu menstabilkan bahu dan mengangkat bahu. Di sini akan melakukan gerakan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan leg raise. Latihan yang melibatkan mengangkat kedua kaki lurus ke atas dari posisi berbaring dengan tujuan melatih otot perut bagian bawah dan otot refleksi pinggul. Leg raise adalah latihan yang efektif untuk memperkuat otot-otot inti dan melatih fleksor pinggul tanpa memberikan terlalu banyak tekanan pada pada tulang belakang. Berikut cara melakukannya akan dilakukan oleh Amar. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan latihan wall sit. Gerakan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut dan kekuatan otot paha. Baik, akan dipraktekkan oleh Saudara Awi gerakannya. Yang pertama, gerakannya berdiri tegap, lalu lutut ditekuk seperti duduk dan badan disenderkan ke dinding. Terus tangan lurus ke depan dan ditahan. Latihannya ditahan sampai beberapa detik, terus diri, lalu diulangi kembali lagi. Demikian saja penjelasannya. Terima kasih. Oke, di sini kami akan melakukan bagaimana cara goblet squat. Itu pun latihan goblet squat itu latihan yang digunakan untuk melatih kekuatan otot paha. Cara melakukan goblet squatnya itu pertama yaitu posisi berdiri tegak dengan kaki sedikit lebih lebar dari bahu. Yang kedua, turunkan tubuh, tekuk lutut dan dorong pinggul ke belakang seolah-olah ingin duduk. Terus jaga punggung terus dan dada terbuka. Turunkan hingga P, angkat kembali. Ulangi beberapa pengulangan sesuai kemampuan.
Baik, sini saya akan menjelaskan tentang gerakan tricep dips, yaitu latihan kekuatan yang berfokus pada pengembangan otot tricep atau otot di bagian belakang lengan, serta melibatkan otot dada dan bahu. Cara melakukan tricep dips itu yaitu posisi awal duduk di tepi bangku atau kursi dengan tangan ditempatkan di sisi pinggul. Jari-jari menghadap ke depan dan siku sedikit ditekuk. Pantat digeser ke depan sehingga tidak menyentuh bangku. Gerakan utama, tekuk siku dan turunkan tubuh secara perlahan ke arah lantai. Jaga agar punggung tetap dekat dengan bangku. Turunkan hingga siku membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas sejajar dengan lantai. Posisi puncak, pastikan siku tetap dekat dengan tubuh, tidak melebar keluar. Yang keempat, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan push up yang benar. Posisi pertama mulai dengan posisi tubuh seperti lakukan, dan untuk kaki lurus dan sejajar. Pantat tidak lurus sejajar. Untuk seterusnya dorong tubuh ke bawah hingga hampir ada menyentuh lantai, hampir tidak menyentuh, hanya hampir. Tahan, tidak menyentuh dan lalu naikkan kembali. Naik. Oke. Begitulah cara melakukan push up yang benar dengan posisi tubuh seperti terpulang, kaki diluruskan dan sejajar membentuk glute dan tubuh diturunkan ke bawah dengan dada yang hampir terkena lantai. Lalu setelah itu dorongkan kembali ke atas. Oke. Berikut contoh bagaimana cara melakukan push up yang benar. Oke. Ya. Kita di sini saya akan menjelaskan cara melakukan plank yang benar. Yang benar itu badan bergerak, namun posisi tangan lurus seperti ini. Dan dada dinaikkan, dan bahu ditahan. Kemudian ini posisi untuk menahan perut agar posisinya sejajar agar tubuh dapat diangkat dan pokoknya menahan lah intinya. Posisi plank ini fungsinya untuk menahan tubuh dan perut. Berikut cara melakukannya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latihan seperti sebenarnya. Posisi badan itu seperti awalnya lurus dulu, kemudian kaki melangkah ke samping, terus paha ini tidak boleh melewati ujung kaki. Dia sama seperti melakukan squat. Dan bokong agak ke belakang, dia tidak ke depan. Lutut ini jangan melewati ini. Terus ini untuk menguatkan meningkatkan kekuatan kembali. Berikut
Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan bisat crawl. Oke, yang posisi yang pertama itu posisi kaki itu digeser selebar bahu. Kemudian yang kedua beban yang di sini itu diangkat bisa secara bergantian dan juga bisa secara bersamaan. Nah, tujuan daripada latihan ini yaitu untuk melatih otot daripada bicep pada seorang atlet. Terima kasih. Udah ada videonya. Kan udah video tadi kan yang pertama. Pengen jelaskan Mar? Nah, itu aja. Katanya untuk latih ini. Belum diberhentikan ha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara regeneros, yaitu dengan posisi pastikan tubuh membentuk garis lurus dari kepala hingga tumit. Kencangkan otot inti untuk menjaga stabilitas. Di sini kekuatan yang menggabungkan posisi plank dengan gerakan rowing menggunakan dumbbell. Baik, di sini cara melakukannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan elbow plank side crunch yang benar. Oke, untuk pertama kita mempunyai sang pencoba ya, si testinya. Nah, pertama bagaimana sama seperti plank biasa, hanya perbedaannya kita menyamping saja, memutar badan. Oke, untuk pertama posisinya yang melakukan mencoba untuk menyamping, lalu mengangkat satu kaki dan tumpuannya ini ada pada siku dan jari-jari kaki. Nah, untuk satu tangannya lagi bisa diletakkan di samping badan tubuhnya aja. Nah, setelah ini kita hanya perlu untuk menahannya saja, bisa di 1 menit ataupun di 30 detik. Nah, untuk gerakannya berikut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan forward lunges. Posisi yang pertama, kaki dibuka selebar bahu, lalu badan tegap lurus. Setelah itu, melangkah maju ke depan dan menurunkan kaki menekuk 90 derajat. Seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Coba. Kaki turun dan badan tetap lurus ke depan. Kaki membentuk 90 derajat, terus naik lagi dan lakukan gerakan yang kaki satu lagi. Seperti itu aja gerakan forward lunges. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan calf raise. Yang pertama, posisi berdiri dengan kaki selebar pinggul. Jari-jari kaki menghadap ke depan. Kemudian tekan ujung kaki ke lantai, angkat tumit setinggi mungkin. Menggunakan beban, ya, angkat kaki setinggi, terus turun berlahan selama 2 detik. Dilakukan dengan terus-menerus 10-15 kali. Berikut.